eh, kenapa kita masih berada dalam flow demokrasi? Flow demokrasi itu artinya demokrasi yang bisa dikatakan belum terkonsolidasi. Ya. Demokrasi yang kalau dari suku katanya itu berarti demokrasi yang cacat. Ya. Demokrasi yang cacat, belum terkonsolidasi. Jadi ada berbagai masalah-masalah yang muncul dalam sistem demokrasi di Republik ini. Kalau kata tadi siapa ekonomik ya, di ekonomik ya mengatakan bahwa kita masih flow demokrasi. Ya banyak memang yang masih belum katakanlah belum stabil dalam sistem demokrasi kita. Kita bahkan dengan mudahnya diacak-acak oleh penguasa ya kan, sesuai keinginan penguasa gitu. Nah itu menandakan bahwa sistem demokrasi kita memang masih belum ajek ya, masih cacat gitu ya. Nah kondisi seperti itu sebenarnya berbahaya karena kondisi seperti itu bisa memudahkan kita kembali ke era sebelum demokrasi, kembali ke era otoritarianisme, kembali ke era otoriter ya. Itu bisa dengan mudah sekali gitu. DPR bisa dengan mudah sekali dibubarkan dan lain sebagainya. Nah, itulah kondisi kita, kondisi flow demokrasi, di mana pada saat ada orang-orang yang dengan kepentingannya ingin tetap bercokol di kekuasaan, maka sistem itu dengan mudahnya rusak. Gitu. Sistem itu dengan mudahnya rusak. Ada keinginan memperpanjang kekuasaan, ya kan? Ketika ingin berkuasa 3 periode tidak bisa, maka dicari cara lain. Ya. Dicari cara lain agar kemudian istilahnya itu pihaknya lah yang masih tetap berkuasa gitu ya. Nah, cara itu bukan mengikuti hukum, tetapi justru mengubah-ubah hukum. Nah, itu tanda bahwa demokrasi kita masih flow demokrasi. Demokrasi kita belum kuat gitu, belum kokoh, belum terkonsolidasi. Padahal ada teori di barat, kalau suatu negara sudah melakukan 5 kali pemilu demokratis, itu terbuka peluang besar untuk masuk ke dalam demokrasi yang terkonsolidasi. Itu sudah kuat sekali gitu artinya. Tidak mungkin dia akan kembali ke otoriter gitu ya. Tetapi kita kan sudah 5 kali nih. Ya, 2019, 2009 ya. 2014, 2019, bukan dari 2009 dong, dari 99 ya. 99, 2004 SBY kan. 2009, 2014, 2019 sudah 5 kali. Ya, dari setelah Pak Harto. Ya, era demokrasi. Pemilu pertama itu 99 kan. Meskipun itu masih oleh MPR ya, tetapi itu sudah pemilu di era pos Orde Baru gitu ya. Nah, sudah 5 kali. Kalau 5 kali ini kemudian stabil, maka kita akan menjadi demokrasi yang terkonsolidasi. Ya akan seperti Amerika, seperti Eropa Barat dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau ini gagal dan di pemilu ke-6 itu terkotori ya oleh perilaku-perilaku non demokratis, maka ada peluang untuk kembali justru ke otoritarianisme. Ada peluang juga nanti militer mengambil kekuasaan kalau ini tidak dijaga sistemnya, gitu ya. Karena kalau sistemnya tidak baik, maka nanti rakyat akan kehilangan kepercayaan. Dan kalau rakyat sudah kehilangan kepercayaan, bisa membuat gerakan-gerakan yang lain, gitu ya. Dan itu akan merusak sistem demokrasi yang selama ini sudah terbangun, gitu. Nah, salah satu sistemnya tentu saja dengan pemilu ya, di mana mulai 2019 pemilu kita itu serentak ya, serentak antara memilih eksekutif dan memilih legislatif. Ini sebenarnya perkembangan baik ya, bahwa kita berhasil
mesimpelkan gitu ya, membuat simpel pemilu yang banyak sebenarnya tidak simpel itu. Ya. Tetapi akibatnya apa? Kita ingat di 2019 ada 900 orang yang meregang nyawa, sehingga kemudian korbannya sampai 900 orang. Gitu. Ada yang kecapean karena jantung, ada yang kecapean karena stroke, ya. Ada penyakit-penyakit lain yang muncul karena dia bekerja 40 jam terus nonstop. Ya, nggak kuat. Nah, itu yang harus diperbaiki di 2024. Jangan sampai kemudian kejadian itu muncul lagi gitu. Ya. Pemilu itu kan kita sebutnya sebagai pesta. Pemilu itu kita sebut sebagai pesta, tetapi di tengah-tengah pesta muncul korban. Ya, ratusan orang. Itu kan mengenaskan sekali ya. Jangan sampai kemudian itu terulang lagi di 2024. Saya waktu diundang KPU bagaimana untuk menyelesaikan ini, ya tentu saja KPU harus lebih selektif, ya. Mereka yang terpilih di KPPS istilahnya kan, di KPPS itu haruslah orang-orang yang fit 100% gitu. Saya malah menyarankan ya usia-usia mahasiswa lah lebih baik di KPPS daripada usia-usia 50 tahun seumur saya gitu kan, tinggal mati aja udah kecapean ya. Kalau nggak dipaksa kerja nggak selesai, malah dia akan kena pidana loh. KPPS itu kalau tidak selesai bisa dituntut pidana penjara. Jadi harus selesai. Artinya 40 jam dia tidak tidur. Kalau Anda yang masih muda-muda bisa. Tapi orang yang udah 40 tahun ke atas 40 jam tidak tidur, apalagi ada stroke-nya, ada jantungnya, ya udah tewas itu. Tinggal nunggu, dan itu kepastian. Dan itu terjadi di 2019 gitu ya. Jadi saya sarankan ya itu, coba permudahlah KPPS itu gitu. Cuman masalahnya misalnya ada yang sedang kuliah itu kan di luar kota. Bagaimana bisa menjadi KPPS misalnya rumahnya di Makassar misalnya, atau di Kalimantan atau di Papua, sedang kuliah di Jakarta. Nah, kan susah. Untuk ikut memilih aja susah gitu ya. Nah, itu harus dicari cara gitu, agar kemudian mereka bisa tetap menjadi KPPS gitu ya. Anda yang masih muda silakan ya, Januari kalau tidak salah dibuka. Lumayan lah, dapat 1 jutaan lebih gitu ya. Kerja sehari dapat 1.200.000 kalau tidak salah. Daripada muncul lagi korban ya, kalau Anda yang udah 40-an jangan deh, udah itu kerjanya nonstop ya. Bahaya sekali gitu ya. Dan nggak mungkin misalnya kita tidur dulu, ya nggak bisa, harus selesai. Nah, keharusan itulah yang membuat mereka akhirnya nggak kuat secara fisik dan mati gitu ya, meninggal. Meninggal ya, menjadi korban. Saya nggak tahu apa itu bisa syahid atau tidak ya. Mereka memang terpaksa oleh sistem yang harus selesai gitu. Tidak ada. Nah, usulan kedua waktu itu saya bilang ya harus ada istirahatnya dong. Gimana caranya? Apakah bisa misalnya 40 jam itu tidak dia terus? Apakah bisa seperti di pabrik misalnya ada shift 1, shift 2, shift 3 misalnya gitu ya? Dimungkinkan nggak gitu? Karena orang pasti terbatas kemampuannya, fisiknya gitu. 40 jam itu kan berarti 2 hari kan? Hampir 2 hari. Karena memang prosedurnya lama. Dari TPS dibawa ke kecamatan, kalau tidak salah di kecamatan dihitung semuanya. Nah, itu bisa misalnya dengan komputerisasi kan. Ya, saya pernah diundang KPU ke Musirawas waktu itu, ada pilot project komputerisasi itu di TPS. Jadi pemilih itu datang ke TPS, tinggal klik gitu ya, masuk komputer langsung. Nah, itu langsung output nantinya keluar. Oke kan itu? Itu seperti polling lah, jajak pendapat ya kan. Tetapi ada masalah. Masalahnya adalah ada ruang gelap dalam komputer itu yang tidak setiap orang bisa memantau. Kalau menghitung secara manual di kecamatan, semua orang bisa lihat kan, melototin kan. Oh, ini jadi pengawas TPS atau pengawas partai atau pengawas dari mana, bisa melihat.
Tapi kalau langsung diproses di komputer, nggak ada orang yang tahu. Algoritmanya itu nggak ada orang yang tahu. Tiba-tiba masuk gitu loh. Oh, si A terpilih dengan suara sekian. Apa yang lain percaya? Yang kalah itu apa bisa menerima? Kan nggak bisa menerima. Pasti akan terjadi kekacauan. Kecuali memang sistemnya sudah bisa dipercaya. Nah, bagaimana caranya supaya sistemnya bisa dipercaya? Nah, itu yang belum tahu. Ya, jadi saya yang pilot project itu tahun sudah lama itu 2007, sebelum Covid, jauh sebelum Covid, 2014, 2015. Tidak juga bisa diterapkan. Karena memang pasti akan memunculkan kekacauan dari yang kalah, dia tidak akan bisa nerima. Karena bisa saja algoritmanya kemudian dihack. Jadi suara ke A masuk ke B, suara ke B masuk ke B, suara ke C masuk ke B. Kan bisa aja suara ke D masukin ke B. Kalau algoritmanya bisa dihack oleh virus itu kan. Dan itu logis, itu pasti terjadi. Saya S1-nya komputer, saya yakin bisa. Saya yakin ada algoritma yang bisa untuk mengubah itu. Dan belum ada sistem yang bisa mencegah itu. Ya orang sudah 3-4 kali pemilu aja, KPU kan menyandingkan antara manual dengan komputer. Yang komputer itu nggak pernah dipakai kok. Yang dipakai yang manual tetap. Komputer itu akhirnya dibuang, miliaran triliunan itu akhirnya dibuang. Karena orang juga nggak mau percaya dengan komputer. Aneh juga ya, orang modern tapi nggak mau percaya komputer gitu. Padahal tiap hari kita pakai komputer, gitu ya. Karena memang dimungkinkan komputer ini disusupi oleh program, gitu ya. Dimungkinkan dengan penutup apapun, penghalang apapun bisa masuk. Ya. Oleh orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan itu bisa gitu. Ya, akhirnya hitung manual dalam pemilu itu selalu dilakukan. Dan terakhir kejadiannya kemarin ya 900 orang meninggal. Saya pernah tanya ke orang yang lebih lama di pemilu, apakah itu kejadian pertama? Tidak, dia bilang. Sebenarnya selalu ada korban setiap pemilu itu. Cuman kan tidak diserentakkan seperti tadi saya bilang 2019 itu serentak. Jadi yang biasanya pemilu legislatif dulu, kemudian pilkada beda, pilpres beda. Ya mungkin ini korbannya 200 orang, ya ini 200 orang, ini 200 orang. Ini digabung. Jadi yang meninggalnya itu ya dalam satu waktu gitu. Seperti itu. Jadi setiap pemilu sebenarnya memakan korban, orang yang kecapean, ya tidak mawas diri bahwa dia sudah nggak kuat gitu kan. Sama orang naik sepeda juga gitu. Saya itu sepedaan. Saya juga banyak teman yang akhirnya meninggal di gunung karena dia lupa, jantungnya nggak kuat, sudah nggak bisa napas, baru berhenti, duduk, mati. Saya juga pernah sampai sesek gitu kan, duduk waktu itu mau ke arah rumah Prabowo itu kilometer 0 itu dari Sentul, duduk, cuman saya alhamdulillah masih dipercaya ya bisa normal lagi. Udah sesek sekali. Sama orang bekerja di TPS pun kalau terlalu capek, organ-organ gak kuat ya seperti itu pasti kolaps. Nah, apakah mungkin misalnya penghitungan ya sudah kalau gitu dibuat saja seperti di pabrik, ada shift 1, shift 2, shift 3 gitu ya. Kan enak seperti itu. Nah, tapi nanti kepercayaan masuknya bisa dipercaya ini pas peralihan shift itu. Kan berbeda kalau di pabrik ya orang bikin sepeda motor misalnya shift 1 selesai ya sudah tinggal terusin aja gitu ya. Saya dulu lulus SMA itu saya di Honda, di Honda motor itu. Di shift juga, kadang shift 3, kadang shift 1, kadang shift 2. Masukin baut gitu ya. Kalau udah capek ganti gitu ke shift 2, shift 3. Itu bisa, tapi kalau suara di pemilu riskan sekali ganti orang gitu kan, orang baru pada saat pergantian itu apa tidak dimungkinkan adanya dibajak atau apa kan gitu. Mau nggak mau memang harus orang itu dari awal sampai selesai. Nah kalau gitu caranya ya yang mengurus pemilu di TPS itu harus orang-orang yang fit.
yang mampu tidak hanya 40 jam, 80 jam tidak tidur misalnya gitu. Terus mantau. Karena harus terus dipantau kan. 1 juta. Honornya 1 juta, 2 hari ya itu ya. 1.200.000. Yang mengajukan kita sendiri atau pilihan dari RT gitu Pak? Daftar. Jadi kalau Anda minat, bulan Januari itu dibuka KPPS. Silakan daftar untuk menjadi anggota KPPS. Ya, dapat 1.200.000 plus makan plus apalah. Nah, habis itu ke dokter 1 juta. Saya kira kalau yang muda-muda kuat lah. Sekarang soalnya Ya. udah pada rapat Pak dari RT RW udah pada rapat. Ya pasti karena kemarin itu 2 minggu lalu itu KPU mengadakan itu yang desain untuk penerimaan KPPS. Jadi saya kira mereka sudah mulai bergerak gitu ya, sosialisasi gitu. Karena nanti Januari itu udah harus dibuka dan akhir Januari harus terbentuk kalau tidak salah ya. Gitu. Jadi itulah kenapa misalnya demokrasi kita cacat misalnya karena di dalam pemilunya misalnya masih banyak kecurangan, masih banyak jual beli suara ya. Jadi jangan pikir yang mereka yang terpilih ke Senayan itu didukung banyak orang, tidak. Ya, ada juga yang karena beli. Karena itu masih ada, jual beli suara itu masih ada. Gitu ya. Nah, itu ya pokoknya dan itu orang KPPS biasa yang main gitu ya. Orang KPPS biasanya KPU di level bawah lah. KPU paling tidak KPU desa, KPU desa ya namanya. Kalau Bawaslu-nya kan pengawas desa, kemudian ada pengawas TPS Bawaslu juga. Kalau Anda males jadi KPPS, Anda bisa daftar dari pengawas TPS. Jadi cuma ngawasin doang enaknya kalau pengawas. Ngawasin ngantuk-ngantuk gitu ya, tidur-tidur dikit nggak apa-apa gitu. Karena itu relatif lebih selamat tuh yang jadi pengawas TPS. Karena dia bisa duduk ya tidur udah gitu. Saya sering waktu pemilu itu kan itu ya ditugasin KPU ke mana misalnya ke Musirawa, ke mana ke daerah mana gitu. Ya yang pengawas TPS mah bisa nyantai, tidur-tidur ambil ngopi apa. Yang sibuk itu ya KPPS itu. Menghitung itu segala macam, aduh. Repot tuh. Nah, itulah cacat seperti itu yang harus dihilangkan. Bagaimana kenapa di Amerika nggak terjadi korban seperti itu ya? Karena saya lihat mereka memang kan sudah ada e-voting ya, e-voting. Itu mungkin yang harus kita pelajari bagaimana e-voting itu kemudian bisa dilanjutkan dengan accounting, itu tidak ada kecurangan gitu. Nah, itu juga masih curang kan? Masih curang dulu itu. Nah, itu faktor IT juga karena memang susah ya kalau sudah IT itu pinter-pinteran. Salah satu demokrasi cacat lainnya adalah misalnya gangguan dari eksekutif kepada yudikatif misalnya, gitu ya. Karena ingin meloloskan seseorang, maka aturan di yudikatifnya, di kehakimannya, di MK-nya, di Mahkamah Agungnya itu dicawe-cawe gitu. Itu dicawe-cawe. Nah, itu salah satu kekurangannya sebenarnya. Seharusnya yudikatif kita itu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung itu lebih tahan terhadap intervensi, godaan ya. Itu. Nah, itu susah memang ya. Kalau ketua MK-nya tiba-tiba besan ya kan atau adek gitu. Nah, tetapi apakah seorang hakim MK yang nikah dengan adiknya presiden dilarang? Kan nggak bisa juga kita ngelarang itu. Pak, tapi kan itu kan MK sekarang itu kan di penjara ya Pak. Nah itu peraturan itu gimana Pak? Di penjara apanya tuh? Kan udah dicopot di Mahkamah Agung. Iya maksudnya kan dicopot ya. Ya memang untungnya masih ada MK itu ya. Apa MK awalnya itu namanya? Bukan. Kehormatan. Majelis Kehormatan ya. Majelis Kehormatan MK. Nah itu aturan yang udah dibuat yang sebelumnya apakah tetap dilanjutin apa? Nah, keputusannya kan itu tidak mengubah hasil MK-nya. Gitu. Jadi apa yang diputuskan oleh MK itu ya
tetap bisa bahwa seseorang yang sudah berusia berapa itu? 35 itu bisa nyapres nyawapres. Gitu ya. Asal dia seorang berpengalaman menjadi gubernur ya kan? Dan wali kota, akhirnya wali kota juga kan. Nah, ya saya sih bukan orang hukum ya, tapi kalau secara prosedur kayaknya memang nggak bisa ditolak gitu kan. Orang MK resmi yang menentukan itu, ya kan? Bahwa cuman memang ada ini keputusan MK yang 2 itu berpengalaman sebagai gubernur. Nah, kenapa jadi wali kota juga bisa? Gitu. Itu pertanyaannya. Dari pertanyaan saya yang bukan orang hukum ya, nggak ngerti juga jawabannya gitu. Kalau secara filsafat saya ini dokter filsafat. Kalau orang yang sudah bisa memimpin itu memang biasanya juga memiliki kemampuan kepemimpinan di level yang lebih atas gitu ya. Mungkin itu pembenarannya, tetapi bisa juga tidak bisa juga. Ya, seorang bupati itu belum tentu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan apalagi presiden, wakil presiden gitu ya. Nggak bisa. Jadi tetap saja pengalaman itu belum tentu membuat seseorang itu mampu ya di level yang lebih tinggi. Tetapi kalau kita menerapkan itu juga ya nggak mungkin juga, orang berkembang tuh. Orang berkembang. Jadi ya kelihatannya sih akan tetap lolos ya, bahwa seseorang yang sudah pernah menjadi pejabat publik, wali kota, itu bisa mencalonkan diri dalam capres-cawapres meskipun usianya belum 40 tahun. Ya mau nggak mau harus bisa diterima bahwa itu terjadi ya, meskipun yang memutus itu kemudian dihukum. Lah kalau yang memutus itu dihukum berarti kan apa nggak cacat hukum itu? Apa nggak cacat hukum gitu ya? Ya tapi biarlah orang hukum yang menentukan, saya nggak punya kemampuan itu.